Oke, kita mulai aja sekarang. Eh, Bentar. Sudah ada. Oke, stop screen, tampilkan. Saya jelaskan dulu, ini mungkin sekitar 20 menitan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan aja di akhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya di opening klub buku intip diri ini di batch 3 ini yang akan dimulai besok Jumat sampai hingga Jumat 11 Maret. Jadi besok pertemuan ya. pertama eh, kita melakukan pertemuan selama 4 kali sampai 11 Maret. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa tujuan klub buku ini ya. Ini ada 4 tujuan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti klub buku ini kita bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita, kemudian bisa memperbanyak koneksi atau relasi, ketiga menambah semangat membaca ya, dan yang keempat meningkatkan kebahagiaan. Nah, dengan melakukan investasi waktu itu sekitar 60 sampai 90 menit per minggunya. Yang public speaking ya, teman-teman bayangkan jika teman-teman harus menyiapkan materi yang teman-teman baca gitu. Dari misalnya kalian membaca buku dulu selama seminggu, kemudian mempadatkan isi dari bacaan tersebut, lalu dijadikan itu presentasi gitu, bahan kan harus dipadatkan dulu, kemudian teman-teman harus melihat intisarinya dulu bukunya tersebut kan, kemudian teman-teman juga vocabulary-nya bisa bertambah dengan membuat bahan tersebut. Mudah-mudahan eh, apa dengan melakukan ini gitu, insya Allah kan klub buku ini tidak hanya dilakukan sebulan saja, insya Allah akan sepanjang setidaknya ini selama 2022 ini akan terus dilakukan. Teman-teman kalau mau ikut terus itu bisa ya nanti, jadi biar kita bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita. Kan kemampuan public speaking itu sangat penting ya, apa bukan hanya profesi tertentu saja public speaking yang harus bagus, itu kan hampir semua profesi itu memerlukan kemampuan public speaking yang bagus. Nah, yang kedua ini networking. Nah, eh, dengan melakukan ini pertemuan klub buku ini kan kita sekelompoknya itu ada 7 orang. Misalkan setahun aja kita ikut klub buku ini ya, 6 kali 12 itu kan udah 72 orang, udah 72 kenalan gitu. Kalau kita ikutnya setahun setahun gitu kan. Nah, kita udah alhamdulillah kita bakal dapat 72 kenalan insya Allah. Dan 72 kenalan itu udah kita kurasi di inti diri ini. Jadi nanti teman-teman yang eh, senang baca buku gitu. Karena memang kalau teman-teman lihat ya, orang-orang yang memang eh, punya hobi baca buku itu kan memang sedikit ya. Kalau teman-teman lihat aja misalkan di sekeliling kita, misalkan saya aja baru suka baca buku ini baru 1 tahun 2 tahun sekarang gitu, karena memang saking jarangnya itu orang-orangnya. Dan di sini kita kita dikurasi gitu teman-temannya. Nah, mudah-mudahan dengan ikut ini selama setahun kita nanti punya kenalan sampai hingga 72 kenalan gitu, karena tiap bulannya kita kan kenal 7 orang kali 12 aja gitu, 6 orang kali 6 kali 12 bulan. Nah, terus kemudian mudah-mudahan dengan kenal 72 orang itu kita bisa convert ke, bisa misalkan jadi mentor kerja atau mentor kerja kita, kemudian bisa jadi partner bisnis atau menemukan calon atasan. Kita butuh kerja di mana gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ada yang memang eh, kemarin banyak yang udah kerja juga yang ikut klub buku ini. Ada mungkin ada sekitar 3 sampai 4 orang gitu yang umurnya 27 tahun ke atas gitu yang udah kerja. Kemudian jadi teman baca online gitu, bahkan partner hidup pun bisa jadi gitu dapat dari eh, klub buku ini.
Saya juga terinspirasi dari salah satu bootcamp ya di bootcamp, namanya bootcamp belajar lagi. Nah, dia itu udah ketika beres kegiatan, dia itu buat direktori alumni. Jadi nanti teman-teman juga bakal masuk ke direktori alumni ini. Jadi nanti ada nama, ada alumninya, alumni batch berapa, kemudian ingin cari jodoh di sini atau enggak, terus domisilinya dari mana gitu, education backgroundnya dari mana, email, expertise-nya apa gitu kan, keahliannya apa, interest-nya apa. Nah, ini nanti teman-teman bakal dikirim form, tapi nggak wajib gitu. Teman-teman bisa pilih untuk isi atau enggak. Kalau mau masuk ke direktori ini alumni, teman-teman harus harus isi form. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan nggak isi direktori alumni, teman-teman nggak akan masuk ke direktori alumni ini, nggak akan bisa lihat direktori alumni ini. Jadi yang bisa lihat direktori alumni ini yang isi aja ketika dibagikan formnya nanti. Ya, bisa dilihat di sini di link ini ya, pakai email yang teman-teman daftarkan nanti. Nah, itu ya manfaat keduanya itu networking. Nah, yang ketiga ini penyemangat membaca buku. Nah, saya lihat di berbagai quotes ya dari apa pendiri Microsoft gitu, kemudian Oprah Winfrey, Jordan Peterson, Naval Ravikant. Jadi orang-orang yang sudah sukses itu rata-rata quotesnya hampir sama gitu mengenai baca buku gitu. Contohnya ini dari Oprah Winfrey ya. Katanya, saya tidak pernah melihat orang gagal yang semasa mudanya menjadi pembaca yang baik. Membaca buku adalah fondasi absolut dalam kehidupan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan klub buku ini kita bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi kebiasaan membaca kita itu bukan hanya ketika kita kuliah, sekolah, tapi juga nanti kita sampai udah tua pun kita tetap penasaran akan ilmu gitu dengan membaca buku. Bentar, sip, saya. Nah, ini manfaat yang terakhir, yang keempat. Nih, tadi ini belum di. Oh ya. Eh, Dilihat dari penelitiannya yang dilakukan oleh Journal of Happiness Studies. Jadi kalau ikut sebuah klub itu menjadi eh, urutan kedua gitu, usaha individu untuk meningkatkan kebahagiaan. Kalau teman-teman lihat nih, invest in friend and family ke satu kan. Nah, ini yang kedua itu gabung ke sebuah klub. Nah, mudah-mudahan dengan ikut kegiatan ini tingkat kebahagiaan kita menjadi ya meningkat gitu. Kemarin juga saya sempat sebar angket gitu ya di di apa di semua anggota. Nah, rata-rata ketika kan saya tanyanya gini, berapakah tingkat kebahagiaan teman-teman ketika sudah mengikuti kegiatan ini? Si poinnya itu 1 sampai 10. Nah, rata-rata ngisinya itu di 8 sampai 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Jadi rata-rata segitu. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa apa, meningkatkan kebahagiaan. Oke. Nah, ini tadi kan manfaatnya. Sekarang apa aja yang harus disiapin tiap minggunya? Jadi teman-teman siapin dulu satu buku per bulan. Kalian siapin satu buku per bulan. Nah, selama empat, pertemuan ini, nah tapi teman-teman satu buku ini dipecah jadi 4. Jadi misalkan minggu ke satu bab 2, minggu kedua bab 4 gitu. Jadi tidak perlu disampaikan semua bab satu buku itu selama 4 pertemuan. Contohnya misalkan di sini kan ada satu buku ini ada bab 8, ada 8 bab misalkan atau sampai selesai itu teh 8 bab. Nah, teman-teman tidak perlu menyampaikan semuanya minggu satu bab 2, minggu 2 bab 2 bab 4 bab 3 bab 4. Jadi misalkan teman-teman minggu satu itu cukup misalkan bab 2 aja karena dirasa yang penting itu bab 2-nya, bab satunya kurang penting. Itu boleh. Jadi tidak perlu dimasukkan semua bab di
4 pertemuannya. Dan harus satu buku per bulan, per 4 pertemuan itu satu buku, tidak ganti-ganti. Jadi dipecah, diurutkan. Jadi tapi ngurut juga. Jadi dari minggu 1 sampai minggu 4 ini berurutan dari awal sampai selesai. Tapi tidak perlu ya semua bab dimasukkan, dijelaskan. Terus saya juga banyak ya pertanyaan, Kak katanya saya belum belum beres bacanya gitu. Banyak pertanyaan yang kayak gitu. Tidak apa-apa kan, kita boleh nuntut misalkan ada 4 bab ya. Jadi minggu 1 cukup baca satu bab, minggu 2 cukup sampaikan bab selanjutnya. Jadi tidak perlu teman-teman sekarang itu langsung beres babnya. Jadi ya, tapi diharapkan nanti ketika pertemuan keempat nih teman-teman udah beres gitu. Pertemuan keempat itu udah beres baca bukunya. Nah, selanjutnya ini disampaikan dalam bentuk slide, tapi tidak wajib ya. Jadi nanti teman-teman boleh menyampaikannya dalam bentuk slide seperti ini. Nanti dikirim template-nya. Tapi boleh juga disampaikan langsung. Kemarin berdasarkan pengalamannya di batch-batch selanjutnya, ada juga yang menyampaikan langsung gitu, nggak pakai slide. Dan itu lumayan banyak juga, hampir 70%, 50%-nya nggak pakai slide gitu, setengahnya lah yang nggak pakai slide. Di grup saya juga yang pakai slide itu dari 6 orang itu, dari 7 orang itu paling sekitar 3 orang aja yang pakai slide. Selebihnya itu nggak pakai slide. Jadi boleh teman-teman baca misalkan, nah teman-teman sampaikan langsung, tidak perlu pakai slide juga nggak apa-apa. Terus yang tadi ya tidak perlu dimasukkan semua bab dalam sebulan, karena memang kalau terlalu banyak juga takutnya lebih ya, karena 10 menit per pertemuan. Dan selanjutnya boleh berikan contoh orang lain atau sendiri. Jadi ketika teman-teman menjelaskan konsep yang ada di buku tiap pertemuannya itu, teman-teman boleh kasih contoh nih, kasih contoh diri sendiri, misalkan eh, jadi lebih ke curhat gitu. Saya konsep ini sudah saya praktekkan di kehidupan saya gitu. Gimana rasanya gitu. Itu boleh curhat jadi lebih terus atau misalkan teman-teman punya contoh langsung gitu. Contoh langsung dari berita gitu, contoh langsung dari eh, keadaan aktualnya kayak gimana itu boleh ya diberikan contoh langsung. Tapi misalkan teman-teman nggak punya contoh langsungnya, ingin menyampaikan konsep dari buku aja seadanya, itu boleh juga. Tapi lebih baik curhat gitu kan. Ini bedanya sama baca buku sendiri sama ikut klub buku ini kan gitu ya, lebih curhat gitu ini. Nah ini grupnya ada 5 ya. Ada 5 grup A, B, C, D, E. Nah ini grup A ada Desi, Lutfi, Muhammad Ari, Nurliana, Risma, Salma, Winda. Nah ini apa namanya itu urutan untuk jadi moderator nanti itu berdasarkan abjad. Jadi nanti minggu pertama ini Desi, minggu kedua nanti Lutfi, minggu ketiga Muhammad Ari, minggu keempat Nurliana Sipa. Nah, jika misalkan teman-teman nggak bisa ya, apakah ini yang kelima, keenam, ketujuh nggak dapat giliran jadi moderator, tetap dapat gitu kemungkinan. Karena misalkan yang tiga Muhammad Ari ketiga pertemuan ketiga nggak bisa ikut misalkan. Nah nanti akan dilempar ke urutan keempat. Terus misalkan nggak bisa juga nanti akan dilempar lagi ke urutan selanjutnya. Jadi mungkin saja ini yang nomor 5 Bisma, Salma, dan Winda ini ada kemungkinan juga jadi moderator. Tapi bisa juga enggak gitu kalau memang rajin-rajin ya semua masuk terus. Oke, ini grup B, Anwar, Bena, Monica, Rafika, Reananda, Selsa, Firki, Umah. Oke, ini 7, ini juga urutan untuk nanti baca bukunya itu berdasarkan abjad sama. Kan nanti teh gabung semuanya tuh ya per kelompok. Nah, itu per kelompoknya itu berdasarkan abjad.
abjad misalkan A, Anwar yang pertama, kemudian Kabena yang kedua, Monica yang ketiga, Rafika yang keempat, dan seterusnya. Berdasarkan abjad. Ini grup C ada Aime, Farhat, Isnaini, Kamila, Muhammad Deni, Rejul, Zalfa. Grup D ada Dava, Fahmi, Velia, Idan, Koirunisa, Dian, Soimatuz. Yang grup E ada Kak Anggun, Atika, Delia, Haryo, Irfan, dan Nini Mariana. Oke, yang grup D khusus untuk grup D karena saya harus memastikan dulu apakah grup A, grup B, grup C, sama grup E itu sudah berjalan atau tidak. Jadi nanti agak telat 15 menit ya, khusus yang grup yang ada sayanya. Jadi telat mulainya jam 20.15. Ini job desk moderator ya, job desk moderator ini nanti teman-teman ini juga kan dikirim juga PPT-nya, jadi teman-teman masih bisa lihat lagi nanti ya. Jadi nanti kirim link Google Meet maksimal jam 19 dikirim ke grup masing-masing moderator itu, maksimalnya jam 7 malam. Kemudian sesi dimulai 5 menit setelah jadwal. Jadi teman-teman misalkan saya nih bagian moderator, saya kirim link Google Meet-nya ke grup saya. Kemudian kan jadwal saya 19.15 ya, 20.15. Nah, nanti tunggu 5 menit sampai masuk semuanya, sampai masuk satu-satu gitu ke teman sekelompoknya, diingatkan di grup. Tapi kalau udah 5 menit dan masih ada yang belum gabung, gak apa-apa mulai aja. Misalkan dari 7 orang itu yang baru gabungnya baru 3-an atau 4-an. Karena udah 5 menit gak apa-apa, langsung aja mulai. Yang lainnya boleh nyusul aja. Kemudian yang mengingatkan jika penjelasan bukunya sudah terlalu lama. Jadi jika sudah 10 menit ya. Kalau nanti saya moderator nih, nanti ada anggota yang lebih dari 10 menit menjelaskan, ingatkan aja misalnya Kak ini sudah 10 menit jangan terlalu lama gitu. Nah, jadi teman-teman kalau bisa itu patok waktunya itu jangan 10 menit, patoknya itu 7-8 menit gitu sehingga mengurangi job desk moderator untuk mengingatkan ya. Jadi misalkan saya bikin PPT untuk 8 menit gitu. Saya ngomong 8 menit. Kalau bisa lihat jam juga misalkan saya mulainya 24, oh berarti jam segini harus beres misalkan itu boleh. Jadi biar enggak diingatkan terus ya sama moderatornya. Karena ya 8 menit 9 menit juga udah lumayan kan ya, udah lama. Urutan moderator ditentukan oleh abjad yang tadi ya, jadi berdasarkan urutan yang telah dikirim tadi. Kemudian job desk moderator juga bikin dokumentasi SS di akhir untuk nanti dibagikan di grupnya masing-masing. Nah, karena saya pingin lihat setiap grup siapa aja yang hadir gitu kan di setiap grupnya siapa yang hadir. Kemudian foto dokumentasi itu akan saya share juga ke story Intip Diri ya supaya grup buku ini makin dikenal juga sama orang lain. Kemudian sekalian absen juga nanti insya Allah yang sebenarnya nggak akan ngaruh juga ya ini sertifikat, tapi kalau yang bisa hadir semua insya Allah bakal dikasih sertifikat dari Intip Diri, sertifikat keanggotaan grup buku Intip Diri sebagai apresiasi saja sih ya, jadi bukan sesuatu yang istimewa juga tapi untuk apresiasi. Nah, ini ketika sesi. Misalkan saya jadi itu ya moderator. Nanti itu openingnya teh perkenalan biasa, kemudian menanyakan kabar, kemudian memberikan tujuan gitu. Tujuan kita ini pertemuan keberapa itu sebutin boleh, tanggal berapa boleh ya. Kemudian memberikan insight buku satu-satu, kasih kasih giliran orang-orang semua anggota termasuk moderator juga. Misalkan saya jadi moderator nih, moderator juga tetap membawakan buku
Jadi biar 4 pertemuan itu semua menjelaskan selama 4 pertemuan termasuk moderator ya. Memberikan insight buku 7 sampai 8 menit, urutan berdasarkan abjad, kemudian akan diingatkan jika sudah 10 menit oleh moderator. Jika memang sudah 10 menit nanti akan diingatkan ya. Nah, di akhir ada sesi tanggapan. Sudah semua menjelaskan, sudah semuanya menjelaskan, semua anggota. Nanti ada sesi tanggapan, diskusi tanya jawab maksimal selama 30 menit. Lalu penutup penutup ya. Nanti ketika sesi tanggapan itu teman-teman tidak harus bertanya juga, misalkan tidak harus Kak, saya bingung bagian ini gitu. Boleh itu juga ya, tetapi kalau lebih baik menanggapi gitu. Jadi seperti ngobrol lagi gitu. Misalkan eh, eh, anggota A menjelaskan konsep apa gitu. Nah, saya menanggapi misalkan Kak, saya juga tahu konsep ini dari buku yang lain gitu, dari buku B. Atau Kak, saya juga pernah lihat fenomena ini ketika lihat berita A, kita lihat berita B gitu. Jadi lebih ke ngobrol, lebih ke curhat gitu ininya. Jadi tidak harus diskusi yang berat-berat juga gitu. Boleh diskusi gitu, tetapi kalau misalkan nggak ada yang didiskusikan itu boleh saling menanggapi. Karena memang yang membedakan kegiatan ini ya dengan membaca buku sendiri itu kan itu ya sesi tanggapannya ini yang menjadikan biasanya anggota termotivasi untuk ikut lagi di pertemuan selanjutnya itu jika ada yang saling menanggapi gitu karena apa yaitu eh, dengan berkomunitas gini kan biasanya lebih hidup kalau ada yang saling menanggapi gitu, ada yang saling diskusi, ngobrol gitu itu yang paling paling serunya gitu di kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, itu aja sih. Terus pengalaman saya kan grupnya kemarin teh sama grup D juga. Pengalaman saya itu kehadirannya itu sekitar 75% gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala untuk tidak hadir gitu boleh boleh nggak apa-apa gitu. Cuma kan kemarin udah komitmen juga diusahakan jadi 4 pertemuan itu hadir ya, diusahakan 4 pertemuan itu hadir, tapi memang jika ada kegiatan yang mendesak itu tidak apa-apa. Terus saya minta nanti setiap grup setiap moderator yang bagian moderator itu jika tidak bisa hadir itu segera konfirmasi ke saya PC. Jadi Kak, saya misalkan tidak bisa hadir karena tidak usah pakai alasan juga nggak apa-apa, langsung aja biar saya nanti cari moderator lain yang mungkin kira-kira bisa gitu. Jadi jangan sampai misalkan di minggu pertama ini Desi ya, besok kan Kak Desi misalkan. Kak Desi ini nggak bisa hadir nih, tapi nggak konfirmasi dari jauh-jauh. Misalkan besok, sekarang kan ya pengumumannya sekarang malam. Besok teh Kak Desi nih jadi moderator, tapi Kak Desi tidak bisa hadir misalkan. Nah itu langsung konfirmasi ke saya, biar saya tanyakan ke anggota lain, ke Kak Lutfi, ke Muhammad Ari atau ke Mbak Nuliana. Jadi langsung saya carikan moderator lain. Oke, itu saja. Nah, khusus untuk pertemuan pertama besok nanti perkenalan ya. Perkenalan dipandu oleh moderator pertama. Kalau grup A itu Kadesi, grup B eh, Kanwar, grup C Aime, grup D sama Kadafa, grup E Kaanggun. Nanti tolong sebelum masuk ke buku ke menyampaikan rangkuman bukunya selama 10 menit perkenalan dulu. Ini perkenalannya kayak nama, domisili kota, pekerjaan atau kesibukan sekarang ya. Kemudian 2 judul buku favorit. Lalu jelaskan buku yang akan disampaikan secara singkat itu bukunya bahas apa gitu kan. Nah, sebenarnya nggak usah pas-pas banget sih kayak gini, tapi kalau misalkan biar lebih terarah sih ini kemungkinan 30 detik itu satu orang itu cukup 30 detik untuk perkenalan satu orang.
Oke, sekian dari saya. Boleh kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk grup buku ini. Sudah jelas mungkin ya? Mau bertanya Kak. Boleh? Perkenalkan nama saya Dian Michael Sela, saya dari grup D Kak. Oh Mau iya. bertanya kalau untuk mengenai job desk dari moderator itu kan kayak yang bagian terakhir nih ada dokumentasi, terus juga ada bagian absen. Nah, untuk link presensi absensi itu dibuat oleh moderator atau dari bagaimana ya Kak? Atau dari Kakak? Oh, oke. Sebenarnya nggak usah ya, nggak usah absen, cuma screenshot aja. Jadi screenshot, jadi saya nanti lihat siapa aja yang hadir gitu. Nanti saya konfirmasi di grup, misalkan pertemuan pertama siapa aja yang hadir di checklist ada nanti urutannya sama saya jadi dilihat mungkin. Tapi kalau minta dikoreksi kan bisa. Ternyata saya lihat harusnya Monica hadir misalkan grup B, saya nggak hadir kan gitu kan. Tinggal dikoreksi aja langsung. Jadi tugas moderator cuma screenshot aja, nggak usah absen satu-satu. Kak, mau izin boleh. Ada lagi yang ingin Untuk mohon ditanyakan? izin Oh Kak, iya, iya boleh. eh, izin menanggapi Kak, kalau misalnya untuk link Google Meet itu link presensinya dari moderator sendiri kan yang buat Kak. Oh, link Google Meet atau link presensi? Kalau link Google Meet dari Link moderat. Google Meet, Oh, link link Google. Google Meet-nya Kak. Google Meet yang buatnya moderator itu. Jadi kan ada di Google Meet ya. Mungkin tahu teman-teman di Baik, apa? Kak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau ada juga kemarin yang nanya rapat baru kan biasa Google Meet, buka Google Meet, rapat baru biasanya. Nah, ini buat rapat untuk nanti. Nah, ini link ini kirimkan ke grup masing-masing. Jadi ini bagian dari moderator dikirim maksimal jam 7 malam ya. Oke. Tadi ada yang bertanya lagi juga dari Karisma ya. Berarti 4 pertemuan tiap orang bahas satu buku. Ya benar. Jadi 4 pertemuan itu satu buku dibagi 4 dijelaskan. Jadi pas diharapkan nanti pas beres eh, pertemuan keempat itu bukunya udah beres dibahas gitu. Tapi tidak usah dijelaskan semua bab karena kemungkinan nggak akan cukup juga ya waktunya. Kalau misalnya teman-teman bisanya misalkan dari 7 bab cuma bisa menjelaskan 4 bab gitu karena satu bab per pertemuan itu nggak apa-apa. Jadi tidak usah semua babnya juga. Karena maksimal kan jangan sampai lebih dari 10 menit ya. Pokoknya satu buku itu 4 pertemuan, nggak ganti-ganti. Kemudian ini dari Eh, Soimatus, eh, izin bertanya kak besok hanya perkenalan saja atau sudah termasuk pertemuan satu teman? Oh iya, besok itu langsung masuk ke buku ya, ke apa menjelaskan. Jadi besok langsung menjelaskan, cuma bedanya ada perkenalan. Perkenalannya ya perkenalan paling satu orang kan 30 detik ya. Berarti kalau 7 orang 3 menitan ya, 3 menitan perkenalan itu udah beres kan. Langsung bisa lanjut ke buku ya pertemuan pertama untuk menjelaskan bukunya. Ada ayat lagi yang mau ditanyakan? Nah ini Kak, dari mohon izin masuk bertanya. Suara oh saya ya kedengaran. boleh dari siapa ini? Itu Kak, saya mau bertanya. Kan Oh ya berarti setiap grup ini kan terdiri dari 7 orang ya Kak. Nah, satu oke. orang itu kan berdasarkan abjad dia menjadi moderator. Berarti untuk tiap minggu, tiap pertemuannya itu kita maksimal kurang lebih 1 jam lebih ya, kurang lebih 1 jam ya Kak waktunya. Ya 1 jam lebih sih biasanya kalau semua ikut ya biasanya kan nggak semua ikut ya rata-rata. Biasanya dari 7 orang itu 5 orang 6 orang. Kalau 5 orang itu 1 jam lebih dikit gitu. Kalau 7 orang biasanya 1 jam setengah baru beres itu teh.
kalau 7 orang. Biasanya paling maksimal itu 1,5 jam sih, satu Eh, jam sampai 1,5 jam. kamu izin menanggapi boleh? Boleh ya. Jadi gini Kak, saya mau menanggapi. Jadi kayak gini, kan berarti tiap minggunya itu dalam satu grup itu berarti yang 6 orang itu kan berarti menyampaikan ya Kak, tiap dari isi buku yang dibacanya. Nah, untuk dari si diskusi Moderator. pendapatnya itu Oh iya. tergantung moderator itu memberikannya di setelah akhir semua sesi penyampaian atau Oh tergantung iya. dari bagaimana Kak? Setelah akhir. Jadi semua menyampaikan dulu, termasuk moderator menyampaikan juga. Udah 7 orangnya menyampaikan, baru diskusi di akhir. Misalkan saya, misalkan siapa ada yang menanggapi di sini, misalkan eh, biasanya langsung misal grup A, saya menanggapi ke siapa, ke anggota B gitu, ke anggota C, menanggapi, biasanya saling menanggapinya gitu. Apakah sudah jelas? Menanggapi Ya boleh. sudah Kak, jelas. Terima Oh kasih. iya, ya sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Isnaini ya. Kalau misal hari itu gak jadi moderator tetapi tidak bisa hadir, apakah perlu konfirmasi? Tidak perlu ya, tidak perlu konfirmasi. Jadi yang penting kalau misalkan hari itu ini dengan sangat memohon gitu ya. Kalau memang hari itu jadi tugasnya moderator gitu, misalkan Kak Isna ini jadi moderator di pertemuan 3 misalkan, dan Kak Isna ini gak bisa hadir, itu PC saya aja langsung gitu, PC Kak saya tidak bisa hadir, nanti saya carikan anggota lain ya. Jadi tidak usah pakai alasan juga yang biar cepat gitu. Kak, tadi koneksinya stable. Nah, udah ya. Jadi Kak, saya nggak bisa hadir, tolong segera carikan aja yang lain, bisa itu boleh. Jadi nggak apa-apa gitu, asal izin. Dan kalau misalkan bukan moderator itu nggak usah izin sih. Oke, tiap orang memberi penjelasan itu dengan PPT, karisma, ini ya. Nggak wajib pengalaman berdasarkan batch-batch selanjutnya, batch-batch sebelumnya itu yang menjelaskan itu nggak perlu pakai PPT. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Kan ada orang yang lebih prefer, lebih enak ngomong tanpa PPT, itu boleh ya. Tapi kalau mau pakai PPT juga boleh juga. Jadi kasih opsi gitu. Boleh pakai, boleh enggak. Yang penting jangan lebih dari 10 menit itu. Yang paling penting pada orangnya. Teman-teman ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Tuh, Kak Firki mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak Monika, Kak Desi, ini Winda, Oh iya, Delia, mau ya boleh. Ada yang mau ini ditanyakan? Kak, mau bertanya. Iya. Ini Kak mau bertanya. Mm-mm. Aku kalau misalkan apa ya, nanti akan apa ya jadi moderator terakhir. Kira-kira boleh nggak dari aplikasi Google Meet, nggak dari Zoom? Karena biasa kalau Oh iya, di sekolah sih biasanya sih ini Google sih Meet ya. ya, biasanya kan Oke. kalau sama anak murid sih ya Google Meet sih sama anak muridku gitu. Oh ya, boleh, boleh karena memang memang apa disarankannya Google Meet ke satu memang gratis kan ya, nggak ada batasan. Kalau Zoom itu kan di 40 menit, sedangkan kegiatan kita biasanya paling cepat itu 1 jam. 40 menit, Mm-mm. 40 45 menit menit aja ya. udah Zoom tuh udah Oh iya, gitu. ha. Jadi Jadi lebih memang, mudah oke. nge-sense-nya. Boleh pakai Zoom, pakai Google Meet. Emang pakai Google Meet biar lebih ya biar gratis lah. Nah, oke lah kalau gitu, Pak. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Winda, Delia, Nini Mariana, Idan Dimyati, Muhammad Ari, Recul, Rafika, Lutfi, Soimatus ya, Kak Atika,
Yang hadir 21 ya. Oke, mungkin sudah Kak, jelas ya. mohon izin bertanya. Oh ya, boleh. Siapa ini, suara Kak, siapa? untuk saya Kak Dian dari grup D, Kak. Oh iya, Kadian, ya boleh. Kamu izin bertanya, Kak. Sebenarnya ini sih yang saya tanyakan nggak terlalu penting banget sih, cuman tergantung sih dari tiap orang menanggapinya kayak mana. Untuk seragam, untuk pakaian tiap per minggunya pertemuan itu ada nggak ketentuan, Kak? Jadi Oh atau iya. tergantung dari kelompoknya kesepakatan bagaimana? Oh ya, pakaian bebas aja sih. Yang penting rapi, sopan. Pakaian bebas. Dan diusahakan open cam ya, diusahakan. Cuma kalau misalkan ada sinyal itu boleh nanti. Yang lebih ditekankan di sini open cam-nya sih. Harus open cam. Oke ya, sudah jelas mungkin ya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh WA aja di grup ya. Di grup ditanyakan langsung biar semua orang tahu juga. Atau PC juga boleh. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir malam ini, dan terima kasih sudah bersedia berkomitmen untuk eh, mengikuti 4 pertemuan ke depan ya. Mulai besok itu udah mulai menyampaikan bukunya masing-masing. Bedanya besok itu ada perkenalan itu ya yang membedakannya. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya kegiatan ini. Eh, Cukup dari sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.